Ya, NEC Nijmegen unggah Kelvin Verdong berseragam timnas Indonesia. Supporter Belanda kaget diserbu netizen. Evaluasi Sinteyong usai timnas Indonesia ditahan imbang Tanzania. Kepo tipis-tipis, gelandang Irak Ali Jassim ngintip laga timnas Indonesia dari jendela hotel. Dan Nathan Chow on trending, aksinya beri instruksi ke Arhan di laga timnas Indonesia tuai sorotan. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Nah, pelatih timnas Indonesia Sinteyong memberikan kesempatan untuk pertama kalinya kepada pemain NEC Nijmegen Kelvin Verdong berseragam timnas. Kelvin berseragam timnas Indonesia untuk menjalani latihan perdananya sebagai calon pemain naturalisasi. Momen ini pun langsung direspon oleh klub tempat Kelvin Verdong berlabuh, yakni NEC Nijmegen. NEC Nijmegen mengunggah momen Kelvin Verdong latihan di Instagram resmi klub kasta teratas Liga Belanda tersebut. Dalam unggahan ini, akun Instagram NEC Nijmegen menuliskan jika pemainnya sedang menjalani latihan pertamanya dengan timnas Indonesia. Verdong sedang menjalani proses nasionalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Demikian unggahan akun Instagram NEC Nijmegen yang dikutip pada Minggu 2 Juni. Unggahan ini seperti biasa diserbu oleh netizen Indonesia, bahkan ada ribuan komentar dari Indonesia. Terkait dengan momen ini, fans klub NEC Nijmegen di Belanda turut memberikan respon dan seolah-olah kaget karena banyak netizen Indonesia yang berkomentar. Oh, all of Indonesia again in the comments. Komentar salah satu akun dari NEC_fans. Hal ini juga direspon balik oleh netizen Indonesia. Hey, @NEC_fans Indonesia punya banyak fans fanatik bro, kata salah satu akun milik netizen Indonesia. Atau akun netizen Indonesia lain yang mengatakan, kalau mau postingan rame, bawalah yang berbaur Indonesia. Ya, sementara itu, timnas Indonesia harus puas bermain imbang dengan 0-0 melawan Tanzania dalam laga uji coba di Stadion Madia Jakarta pada Minggu 2 Juni sore waktu Indonesia Barat. Pelatih Sinteyong atau STY menyebut ada beberapa kekurangan yang memang harus diperbaiki anak asuhnya. Bagi Sinteyong, pertandingan uji coba melawan Tanzania cocok dijadikan pemanasan sebelum partai sesungguhnya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski memang secara hasil, Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan tidak ditargetkan mendapatkan kemenangan, tapi dari laga itu Sinteyong jadi tahu apa yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah masalah sentuhan. Komunikasi antar sesama pemain juga harus diperbaiki menjadi lebih baik. Ya, memang seperti apa yang dibicarakan sebelumnya, hasil tidak begitu penting ya. Saya hanya ingin melihat keseluruhan kondisi pemain, fisik dan juga lainnya, kata Sinteyong dalam konferensi pers usai laga. Saya juga akan mengevaluasi performa para pemain di laga tadi, termasuk soal sentuhan bola yang kurang dan komunikasinya juga kurang. Jelasnya. Sementara itu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyebut Tanzania sangat kuat, terutama di lini pertahanan. Oleh sebab itulah, ke depan ia akan memperbaiki supaya menjadi lebih bagus lagi. Memang Tanzania juga bermain sangat kokoh di pertahanan. Ya, kami harap laga ini bisa jadi pengalaman berharga untuk laga selanjutnya, kata Marcelino. Di sisi lain ternyata gelandang timnas Irak yang bernama Ali Jassim membagikan momen-momennya berada di Jakarta. Irak akan melawan timnas Indonesia pada laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 6 Juni nanti. Irak tanpa pemusatan latihan ataupun uji coba untuk 2 pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, maklum tim berjulukan Lions of Mesopotamia ini sudah lolos ke putaran ketiga. Ali Jassim dan kawan-kawan menginap di Hotel Bintang 5 di kawasan Senayan. Pemain berusia 20 tahun ini bisa melihat pertandingan timnas Indonesia di Stadion Madia dari kamar hotelnya. Sementara itu pelatih timnas Irak Jesus Casas tentu sudah menyiapkan strategi untuk mengatasi perlawanan timnas Indonesia yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri. Lain Ali Jassim, lain dengan Nathan Chow. Ya, nama Nathan Chow mendadak trending seusai laga uji coba timnas Indonesia versus Tanzania pada Minggu sore. Nama Nathan trending di media sosial Twitter atau X karena aksinya yang memberikan instruksi kepada Pratama Arhan menjadi sorotan. Banyak warganet yang kagum dengan vibes pemain muda timnas Indonesia tersebut. Pasalnya keduanya menunjukkan komunikasi yang baik saat di lapangan.
Pada pertandingan tersebut, baik Nathan dan Pratama Arhan tampil sebagai pemain pengganti. Pratama Arhan masuk lebih dulu setelah turun minum menggantikan Shani Patinama. Sedangkan Nathan masuk pada menit ke-67 menggantikan Tom Haye. Ya, meski bermain singkat, tapi aksi Nathan menjadi sorotan oleh banyak pihak. Terbukti saat dirinya dimasukkan, banyak fans Garuda yang heboh meneriakin namanya. Dan tidak hanya menjadi sorotan di stadion, nama Nathan juga rupanya ramai di sosial media Twitter atau X. Berdasarkan dari pantauan Tribun News pada Minggu pukul 7 malam, lebih dari 31.000 cuitan yang menyebut nama Nathan. Salah satu aksi Nathan yang paling jadi sorotan adalah ketika dia memberikan instruksinya kepada Pratama Arhan. Banyak warganet yang memuji komunikasi apik yang terjalin antara Nathan dan juga Arhan. Kayak nyambung banget ya ngomongnya. Mana ngobrolnya kayak nyambung banget gitu loh. Arhan plus Nathan tuh dalam satu scene ya, kata warganet. Atau warganet yang mengatakan, Arhan buset kagak ada witan gue di Uber Nathan. Ya, potret komunikasi apik antara Nathan dan Arhan ini tentunya menepis anggapan banyak pihak yang menyebut jika renggangnya hubungan pemain keturunan dan juga lokal. Buktinya, Nathan seringkali berkomunikasi dengan para pemain timnas Indonesia saat di lapangan. Sebelumnya, Nathan juga sempat menjadi sorotan ketika mengobrol dengan Witan Sulaiman di atas lapangan. Ya, diharapkan komunikasi antar pemain yang terus terjalin dengan baik ini bisa menjadi modal bagi timnas Indonesia untuk menatap dua laga pamungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu terdapat pemandangan menarik di balik hasil laga uji coba timnas Indonesia melawan Tanzania pada Minggu 2 Juni. Secara mengejutkan, pemain timnas Indonesia menggunakan nomor punggung yang berbeda daripada biasanya. Apakah ini termasuk siasat Sinteyong sebelum melawan Irak dan Filipina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Pada laga ini, Ragnar Oratmangun yang sebelumnya memakai nomor 11 menjadi 6, sedangkan Marcelino dari 7 menjadi 8, Rafael dari 10 menjadi 14, Asnawi dari 14 jadi 18, Egy Maulana Fikri dari 10 menjadi 12, hingga Pratama Arhan dari 12 menjadi nomor punggung 2. Nomor-nomor tersebut tentu berbeda dengan apa yang digunakan pada pertandingan timnas Indonesia sebelumnya. Tapi rupanya siasat mengacak nomor punggung pemain ini tidak pertama kali dilakukan oleh Sinteyong. Sebelumnya juru taktik asal Korsel itu juga pernah melakukan saat uji coba menjelang kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Oman dan Afghanistan. Ya, besar kemungkinan ini adalah strategi Sinteyong sebelum melawan Irak dan Filipina di lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sinteyong memang sengaja mengacak nomor pemain tersebut agar lawan bingung dan tidak mampu mengidentifikasi skuad Garuda. Apalagi Irak yang beberapa kali sudah berjumpa dengan timnas Indonesia di ajang yang berbeda akhir-akhir ini. Maka dari itulah siasat mengacak nomor punggung pemain ini dapat menjadi salah satu strategi jitu sebelum melawan Irak. Dan kalau menilik kondisi dari grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia memang berpeluang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan membuat timnas Indonesia mengukir sejarah lain, yakni untuk pertama kalinya berhasil lolos ke putaran ketiga, sebab sebelumnya perjalanan Garuda selalu terhenti di putaran kedua. Ya, menarik untuk dinantikan. Mampukah timnas Indonesia menyusul Irak untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026?